Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arek Malang dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Apa bedanya Jokowi dan Bung Karno dalam sejarah politik Indonesia modern kita? Sama-sama ini ya, rejim yang memenjarakan banyak lawan-lawan politiknya. Bung Karno itu tokoh-tokoh teman-temannya dipenjarakan ya, yang mengkritik pemerintah. Muhtar Lubis itu jurnalis itu dipenjara selama 10 tahun ya, dari 56 sampai 66. Coba presiden kebijakan yang edan tuh, Hamka di penjara ya, itu 2 tahun 4 bulan ya, yang nanti zamannya Pak Harto dibebaskan dan kemudian menjadi ketua Majelis Ulama yang pertama. Nasir itu di penjara sama Bung Karno itu 6 tahun, coba itu. Padahal Nasir itu adalah penulis pidato 17 Agustusnya Bung Karno ya, waktu di awal kemerdekaan. Dan zaman kemerdekaan Bung Karno dan Nasir itu melakukan polemik ya, perang pena ya. Bagaimana Indonesia yang dibayangkan ke depan itu sebelum merdeka, umur 30-an mereka sudah memikirkan bangsa ya. Nggak main game online umur 30-an tuh, mikirin bangsa. Nggak bagi-bagi susu, tapi bagi-bagi pikiran, bagi-bagi gagasan, bagi-bagi ide yang visioner. Itu Bung Karno, Nasir. Tapi Nasir kemudian partainya yaitu Masyumi dibubarkan. Jokowi juga gitu, senang bubarkan. FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Bung Karno juga gitu, Partai Murba dibubarkan, Partai Masyumi dibubarkan, Partai Sosialis Indonesia dibubarkan oleh rejim Bung Karno. Ya kan, sementara Jokowi memenjarakan banyak orang juga yang mengkritik penguasa itu. Gus Nur dijebloskan ke penjara, Habib Bahar, Habib Rizik, Anton Permana, Jumhur Hidayat, itu Dr. Syahkan dan Nainggolan. Itu bagaimana sih? Saudara-saudaranya teman berpikir tuh dijeblosin ke penjara. Memang kalau orang udah mabuk kekuasaan seperti Bung Karno itu, orang-orang yang mengkritik udah nggak didengerin. Yang penting gimana cara dibungkam ya, pengennya sendiri aja, kekuasaannya ya diperpanjang, akhirnya jadi presiden seumur hidup ya, didukung oleh Partai Nahdlatul Ulama, didukung oleh Partai Komunis Indonesia, didukung oleh Partai Nasionalis, presiden seumur hidup. Yang sekarang ini mau 3 periode dan sudah dibayangkan bisa dikuasai oleh dinasti politik ya, anaknya mantunya itu. Watak kekuasaan itu memang rakus ya. Itu bedanya rejim Jokowi dan rejim Bung Karno. Sama-sama ekonomi itu nggak tumbuh ya, ambruk ya, perang saudara di mana-mana. Zamannya Bung Karno itu dihadapi dengan dengan bersenjata seperti PRRI, DITII dan lain-lainnya, Kahar Muzakar, Gerakan Aceh Merdeka, ya kan? Itu orang-orang Aceh yang terluka karena janji Soekarno yang bohong. Janjinya nanti Aceh dijadikan daerah istimewa, ternyata akhirnya dia masuk dari provinsi Sumatera Utara. Marah itu
orang Aceh dibohongin sama presidennya. Yang presidennya sekarang, yang kemarin tuh tukang bohong juga. Katanya mobil SMK udah ada yang pesen 6.000 unit. Kalau Mas Tommy pengen pesen inden 2-3 tahun, kemampuannya cuma setahun 250 unit. Mana sekarang? Nggak ada satupun pesanan yang 6.000 unit tuh. Sudah 5 tahun kan, 6 tahun nggak ada yang nongol mobil SMK. Jadi pembohong ya, Presiden Jokowi itu pembohong, dan bukti-buktinya bukan saatnya sekarang dijelaskan ya. Ini kita bandingkan korupsi juga di zaman Bung Karno ya, lapisan elit itu hidup mewah ya, jor-joran. Ada yang Menteri Keuangan Yusuf Muda Dalam dan lain-lain. Kasus-kasus skandal-skandal itu juga banyak sekali zamannya Bung Karno ya. Terlepas dari jasanya, ini ada semacam keputusan-keputusan politik yang nggak pas gitu, membangun Jakarta Beijing ya kan, Jakarta Peking. Sekarang sama, kemarin membangun Jakarta Beijing, Jakarta Cina, Indonesia Cina, bodoh aja. Jadi pada nggak ngerasain apa ya, kalau rakyat itu susah makan berjuang ya. Saya barusan pulang dagang tuh 10:30 baru sampai rumah. Dari jam 4 dagang bubur ayam sama mie ayam di Jalan Wira itu pagi jualan bubur di Komplek Ria Brandway sampai jam 9. Tadi jam 4 sore sampai jam 10 malam. Rakyat itu gitu loh, cari uang tuh sesuap nasi. Itu apa pemerintah nggak ngerti ya. Pemerintah kan fungsinya dua sebenarnya ya. Bagaimana warga itu punya rasa aman, satu, dan kemudian tugasnya, fungsi pemerintah itu mensejahterakan kehidupan rakyat. Makan cukup gitu, sandang cukup. Ini mah kerjaan susah, makan susah, nyari sendiri-sendiri ya kan. Ya, apalagi teman-teman saya itu kayak susah tuh pedagang. Gimana presiden sekarang, Prabowo sama Jokowi sama aja. Kita mah kalau nggak nyari nggak makan katanya. Jadi kalau ada presiden sama ada pemerintahan kayaknya sama aja, nggak ngaruh presiden tuh katanya. Iya wes, ini curhat ya, curhat orang pulang dagang mie ayam sama sama bubur ayam, jual bubur ayam. Ngaji dulu sedikit ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Qulil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyana Allahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'ilaiha thumma ila rabbikum turja'un. Walaqad atayna bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwwata wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin minal amr fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' hawa alladzina la ya'lamun. Juz 25 surat Jasiyah surat ke-45
ayatnya 14 sampai 9, 18 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris. Udah ya, kita istirahat dulu, besok bangun jam 3 insyaAllah. Kita siap-siap sholat subuh ya. Jangan lupa sholat subuhnya di masjid ya laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada.
Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.